Proses katabolisme terjadi di dalam sel makhluk hidup dan menghasilkan energi. Glukosa salah satu karbohidrat penting sebagai sumber tenaga. Glukosa diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Glukosa sebagai molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh, sebagai sumber energi utama bagi kerja otak, dan merupakan bahan bakar utama untuk jaringan tertentu seperti otak dan sel darah merah. Katabolisme glukosa merupakan reaksi penguraian glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Glukosa dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung di dalam sel melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 jenis reaksi, yaitu glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glikolisis berfungsi untuk menukarkan glukosa menjadi piruvat dan akan menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen. Glikolisis dimulai dengan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya, C6H12O6, dan kemudian dipecahkan menjadi 2 molekul piruvat dengan masing-masing memiliki 3 atom karbon, C3H3O3 sebagai hasil. Tahapan pada reaksi glikolisis berlangsung secara aerobik yang menghasilkan 2 molekul piruvat. Pertama, sintesis glukosa 6-fosfat setelah memasuki sel, glukosa dan molekul gula terfosforilasi. Fosforilasi mencegah pengangkutan glukosa keluar dan meningkatkan reaktivitas oksigen dalam ester fosfat. ATP, suatu substrat dalam reaksi, dikomplekskan dengan Mg2+. Kompleks ATP Mg2+ umum terjadi dalam reaksi dikatalisis kinase. Kedua, konversi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat bentuk rantai terbuka dari glukosa 6-fosfat aldosa menjadi rantai terbuka dari ketosa fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukosa isomerase dalam reaksi reversibel yang mudah. Yang ketiga, fosforilase fruktosa 6-fosfat. Fosfofruktokinase secara irreversibel mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6-fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Keempat, pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat. Gliseraldehida 3-fosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Reaksi ini adalah pembelahan aldol atau aldolase. 5. Interkonversi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat. Hanya G3P sebagai substrat reaksi selanjutnya dalam glikolisis, mencegah hilangnya unit 3 karbon lain dari jalur glikolitik triosa fosfat isomerase mengkatalisis konversi reversibel DHAP menjadi G3P. Yang keenam, oksidasi gliseraldehida 3-fosfat, G3P oksidasi dan fosforilasi. Yang ketujuh, transfer gugus fosforil. Dalam reaksi, ATP disintesis, dikatalisis oleh enzim fosfogliserald kinase mentransfer gugus fosforil berenergi tinggi dari gliserald 1,3 bifosfat ke ADP menjadi ATP. Kedelapan, interkonversi 3 fosfogliserad dan 2 fosfogliserad. Sel mengubah gliserad 3-fosfat menjadi fosfoenol piruvat atau PEP. Fosfogliserad mutase mengkatalisis konversi C3 senyawa terfosforilisasi menjadi senyawa terfosforilasi C2 melalui siklus adisi atau eliminasi 2 langkah. Kesembilan, dehidrasi 2-fosfogliserad. Enzim enolase mengkatalisis dehidrasi gliserad 2-fosfat untuk membentuk fosfoenol piruvat atau PEP. Yang ke-10, sintesis piruvat dalam reaksi akhir glikolisis. Enzim piruvat kinase mengkatalisis transfer gugus fosforil dari PEP ke ADP. 2 molekul ATP dibentuk untuk setiap molekul glukosa. Sebagai kesimpulan, peristiwa glikolisis terdapat perubahan dari glukosa kemudian makin berkurang kekomplekskan molekulnya dan berakhir sebagai molekul asam piruvat. Produk akhir glikolisis, 1 molekul glukosa diantaranya, 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP atau energi. Selanjutnya ada karboksidasi oksidatif, merupakan proses pemutusan gugus karboksil dan oksigen pada asam piruvat. Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria. Piruvat yang terhasil dari proses glikolisis dioksidasikan terlebih dahulu di dalam mitokondria menjadi asetil ke enzim A dan karbon dioksida sebelum ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs.
Setelah pirufat memasuki mitokondria, enzim pirufat dehidrogenase akan menukarkan pirufat kepada asetil grup dengan melepaskan karbon dioksida. Semasa proses ini juga terjadi reduksi pada Na+ menjadi NADH dengan mengambil H+ yang dilepaskan oleh pirufat. Asetil grup akan berikatan dengan koenzim A, maka terhasil asetil koenzim A atau asetil-min-CoA. Pembentukan asetil-CoA memerlukan kehadiran vitamin B. Berikut merupakan tahapan dari dekarboksidasi oksidatif, di mana menghasilkan 6 ATP. Dalam proses metabolisme energi dari glukosa, siklus Krebs merupakan tahap terakhir. Proses ini berlaku dalam mitokondria dan berlangsung secara aerobik. Molekul asetil CoA yang merupakan produk akhir dari proses konversi pirufat kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Perubahan yang terjadi dalam siklus ini adalah mengubah dua atom karbon yang terikat dalam molekul asetil CoA menjadi dua molekul karbon dioksida atau CO2. Membebaskan koenzim A serta memindahkan energi dari siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2 dan GTP. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus ini akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transfer elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air. Jadi, siklus Krebs ini memiliki 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat yang berperan sebagai siklus Krebs selanjutnya. Dari setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Tahap selanjutnya adalah transfer elektron atau chemiosmosis, adalah proses pelepasan energi berupa proton H+ dan elektron dari molekul NADH dan FADH yang dibentuk selama katabolisme. Reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria. Proses ini juga dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif. Di dalam proses ini, NADH dan FADH2 yang mengandung elektron akan melepaskan elektron tersebut ke dalam aseptor utama, yaitu oksigen. Pada akhir dari proses ini akan terhasil 3 molekul ATP dari 1 molekul NADH dan 2 molekul ATP dihasilkan dari 1 molekul FADH2. Ada pula tahapan transfer elektron. 1. NADH melepaskan proton dan elektron pada kompleks 1 dan FADH2 pada kompleks 2. Yang kedua, elektron mengelilingi membran dalam mitokondria melalui mekanisme reaksi redoks oleh ion Cu dan Fe sehingga matriks bermuatan negatif. Yang ketiga, proton dari NADH dipompa keluar matriks 3 lalu melewati protein pembawa. Berarti total ATP yang dihasilkan adalah 10 NADH yaitu 30 ATP. Yang keempat, proton dari FADH2 lalu dipompa keluar matriks 2 melewati 2 protein pembawa. Berarti total ATP yang dihasilkan 2 FADH2 adalah 4 ATP. Poin 2, 3, dan 4 menyebabkan perbedaan muatan dan ini menyebabkan proton dipompa kembali melalui ATP sintase. Yang keenam, proton H yang bergerak melalui ATP sintase memacu pembentukan ATP sesuai jumlah yang telah dihitung di atas, ADP plus PD ATP. Yang ketujuh, agar ATP tetap terbentuk, proton dan elektron pada akhir sistem transport akan berikatan dengan O2 membentuk air, O2 sebagai penerima elektron terakhir. Dari berbagai proses yang dilakukan tadi, total ATP respirasi aerob yaitu sebanyak 36 ATP. Pada glikolisis, jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 2 ATP, oksidasi pirufat tidak ada, daur Krebs sebanyak 2 ATP, transfer elektron mendapatkan sebanyak 30 ATP dan 4 ATP, sehingga totalnya mencapai 36 ATP.
Kemudian respirasi anaerob. Pertama ada proses fermentasi asam laktat, di mana fermentasi asam laktat ini merupakan fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi ini dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat ini, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Selanjutnya ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol ini, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi. Yang pertama, pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Yang kedua, reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis.